Di episode 131, apakah Anda merasa pertempuran antara Luo Feng dan Windmill sangat mendebarkan, dengan efek yang menakjubkan? Namun, apakah Anda penasaran mengapa serangan Luo Feng yang tampaknya kurang kuat bisa mengalahkan serangan Windmill yang lebih besar dalam bentrokan terakhir mereka, yang diperkirakan memiliki daya destruktif lebih besar? Ini menunjukkan keunggulan dari Yanshen Armament. Tidak semua senjata roh bisa menyatu sempurna dengan hukum asli pengguna seperti Yanshen Armament. Oleh karena itu, ketika tingkat kekuatan spiritual dan pemahaman hukum asli sama, senjata seperti Yanshen Armament, yang dibuat menggunakan hukum asli emas dan ruang, akan memiliki keunggulan. Di sisi lain, sesuatu seperti Shard of Mixed Crimson Chopper, yang hanya logam berkualitas tinggi tetapi bukan senjata roh, bisa dengan mudah menyimpang atau kehilangan kendali saat melawan lawan dengan kekuatan spiritual yang sama. Ini menjelaskan mengapa serangan Luo Feng dengan roda raksasa tidak efektif. Kemenangan Luo Feng atas Windmill membuatnya semakin dekat dengan final. Ingat bahwa dalam episode sebelumnya, disebutkan bahwa jika seseorang lolos seleksi akhir dalam pertarungan jenius puncak, mereka tidak hanya menjadi anggota inti dari Virtual Universe Company tetapi juga menerima hadiah besar dari perusahaan tersebut. Jadi, selain hadiah utama, apa manfaat tak terduga dari berpartisipasi dalam pertarungan jenius? Hari ini, melalui spoiler episode 132, mari saya jelaskan manfaat yang didapat Luo Feng dan Hong setelah lolos dari tahap eliminasi. Saat Luo Feng mengalahkan Windmill, peringkatnya melonjak dari posisi 102 ke 51, yang secara signifikan meningkatkan popularitasnya di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dia tidak hanya mendapatkan banyak penggemar tetapi juga menarik perhatian dan upaya perekrutan dari berbagai faksi di negara alam semesta Ganwu. Namun, di tengah persaingan sengit ini, seseorang mulai merasa gugup dan takut, yaitu Nuolan Shan. Anda mungkin tidak tahu, tetapi Kekaisaran Gunung Naga Hitam dianggap berada di tingkat bawah tengah di antara semua negara afiliasi di negara alam semesta Ganwu. Ini berarti bahwa semua faksi di Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak berarti dalam negara alam semesta Ganwu, apalagi keluarga Nuolan Shan, yang hanya memiliki pengaruh di peradaban alam semesta primitif. Jika Luo Feng bersedia bergabung dengan faksi manapun di negara alam semesta Ganwu, salah satu dari mereka bisa dengan mudah melenyapkan seluruh keluarga Nuolan Shan. Kemenangan Luo Feng tidak hanya membuatnya terkenal dan diakui di seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam tetapi juga membuat Nuolan Shan bersembunyi di planet terpencil dan tandus. Sejak saat itu, Nuolan Shan tidak lagi berani bersaing untuk kepemilikan bumi dengan Luo Feng. Apakah Anda penasaran mengapa begitu banyak faksi bersedia mengeluarkan banyak uang untuk merekrut individu yang hanya berlevel bintang? Ini karena mereka percaya bahwa kontestan yang bisa menempati peringkat 100 besar pasti memiliki domain level 8 atau 9 atau memiliki pemahaman tentang hukum asli. Anda harus tahu bahwa bahkan individu berlevel alam semesta mungkin tidak memiliki domain, dan beberapa penguasa domain tidak bisa memahami hukum asli. Para kontestan berlevel bintang ini, yang memiliki domain atau pemahaman tentang hukum asli, dianggap memiliki potensi besar, menunjukkan bahwa pencapaian mereka di masa depan pasti akan tinggi. Jika faksi-faksi ini membina mereka, menjadi penguasa dunia bukanlah masalah. Oleh karena itu, lebih mudah untuk merekrut mereka di level bintang daripada menunggu hingga mereka menjadi penguasa dunia. Lebih penting lagi, membina seorang penguasa dunia bisa sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan sebuah keluarga atau organisasi. Namun, kondisi yang diajukan oleh faksi-faksi ini tidak cukup untuk menggoda Luo Feng. Mereka tidak menyadari bahwa kekayaan dan aset Luo Feng sebanding dengan makhluk abadi yang kurang kaya. Selain itu, dia tidak kekurangan teknik rahasia dan teknik kultivasi. Ingat, dalam hal kultivasi kekuatan spiritual, dia memiliki warisan dari Marquis Immortal, Huyan Bo. Untuk garis keturunan puncak dari Golden Hornet Beast, ada banyak teknik rahasia untuk dipelajari. Bayangkan saja, berapa banyak faksi yang bersedia membina Luo Feng dengan biaya aset level abadi? Oleh karena itu, tujuannya satu-satunya adalah menjadi anggota inti dari Virtual Universe Company. Hanya perusahaan dengan dana besar, seperti salah satu dari 5 raksasa, Virtual Universe Company, yang berani menghabiskan sumber daya besar untuk pembinaan bakat. Tentu saja, sangat sulit untuk menjadi salah satu dari 1000 besar dalam peringkat alam semesta keseluruhan di antara 1008 negara alam semesta. Bahkan Babata berpikir Luo Feng tidak memiliki harapan. Tetapi Luo Feng belum menyerah untuk menjadi anggota inti dari Virtual Universe. Bagaimanapun, seseorang tidak akan pernah merasa puas tanpa mencoba. Oleh karena itu, dia belum memilih untuk bergabung dengan faksi manapun. Satu-satunya yang membuat Luo Feng tertarik adalah janji yang dibuat oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam.
Peringkatnya sudah menunjukkan bahwa Luo Feng adalah individu level bintang terbaik di Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan satu-satunya yang kemungkinan besar akan lolos dari pertempuran arena. Mereka berjanji bahwa jika Luo Feng bisa mendapatkan kualifikasi untuk mewakili negara alam semesta Ganwu, dia akan diberi hadiah galaksi Bima Sakti. Itu adalah salah satu dari 8 galaksi di Kekaisaran Biru Perak. Kehormatan ini bisa dibayangkan. Kuncinya adalah bahwa kehormatan ini diberikan oleh Kaisar Gunung Naga Hitam, yang berarti baik Hargreave maupun Brolin tidak bisa menentangnya. Menurut plot novel, Kaisar Gunung Naga Hitam akan segera mengirim utusan khusus, Bute Ashenka, untuk menyampaikan janji tersebut. Awalnya, melihat warna rambutnya, saya pikir karakter baru ini adalah Bute Ashenka. Tetapi dari cuplikan episode 132, jelas tim produksi telah melakukan beberapa adaptasi. Karena yang mewakili Kekaisaran Gunung Naga Hitam untuk mengumumkan kabar baik adalah Brolin. Namun, dari percakapan mereka, terlihat bahwa Brolin mengancam Luo Feng. Dan ini berarti melawan seluruh kekaisaran. Brolin kemungkinan menggunakan keselamatan bumi untuk memaksa Luo Feng bergabung dengan tim kerajaan. Apakah Anda pikir Luo Feng akan setuju dengan permintaan Brolin? Saya rasa tidak, mengingat pertentangan mereka yang terus berlanjut. Jika Luo Feng bisa terus-menerus unggul dalam kultivasinya dan memenuhi persyaratan standar Kekaisaran Gunung Naga Hitam, itu tidak masalah. Tetapi begitu Luo Feng menghadapi hambatan dalam kultivasinya dan mandek, keselamatan bumi akan terancam. Bergabung dengan tim kerajaan berarti bahwa kepemilikan bumi secara tidak langsung menjadi milik anggota kerajaan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, seperti Hargreave dan Brolin. Untuk Hong, meskipun penampilannya dalam tahap eliminasi tidak seimpresif Luo Feng, dia menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menggunakan Light Domain. Anda harus tahu bahwa Hong, dari bumi, dianggap sebagai penduduk asli di mata faksi-faksi besar. Kemampuannya untuk menguasai domain dengan sangat mahir tanpa bimbingan menunjukkan bakat kultivasinya yang tinggi. Oleh karena itu, Hong menarik perhatian pendiri Triaxe Mountain, Luo, yang memutuskan untuk mengambil Hong sebagai muridnya. Apakah Anda penasaran mengapa Luo tidak memilih Luo Feng yang lebih unggul? Ada 2 alasan. Pertama, kultivasi Luo Feng didasarkan pada hukum asli emas, sedangkan kultivasi Luo didasarkan pada hukum asli cahaya dan hukum asli waktu. Anda mungkin tidak tahu bahwa hukum asli yang berbeda saling bertentangan. Oleh karena itu, jalur kultivasi Luo berbeda dari Luo Feng. Dengan hanya 20.000 tahun tersisa dalam masa hidupnya, Luo tentu berharap pembelajaran seumur hidup dan teknik rahasia yang diciptakannya bisa diteruskan. Oleh karena itu, Hong, yang juga mengikuti jalur kultivasi cahaya, lebih cocok untuk Luo. Alasan kedua adalah siapapun yang memahami beberapa hukum asli di level bintang memenuhi syarat untuk menerima pelatihan dari keluarga kerajaan negara alam semesta Ganwu. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Feng mengikuti jalur kultivasi hukum asli cahaya, Luo tidak akan bersaing dengan negara alam semesta Ganwu untuk seorang murid. Selain itu, tidak ada yang akan memilih untuk meninggalkan pelatihan peradaban tingkat tinggi untuk bergabung dengan organisasi yang hanya bisa mempengaruhi peradaban tingkat menengah. Perbedaan dana dan sumber daya bisa sangat mempengaruhi pencapaian seseorang. Bagi Hong, menjadi murid Luo adalah sebuah kesempatan. Ketika tahap eliminasi berakhir, ekspresi iri Hong pada dorongan Babata dan Tuan Wu kepada Luo Feng dan Lei Shen masing-masing menunjukkan keinginannya untuk memiliki seorang mentor. Keinginan kuat Hong untuk menjadi lebih kuat terlihat jelas. Jadi, ketika Luo menawarkan untuk mengambil Hong sebagai murid, Hong dengan senang hati setuju. Namun, persyaratan untuk berkelana di alam semesta selama 20.000 tahun membuatnya berpikir ulang. Bagi seorang penguasa dunia, 20.000 tahun tidaklah lama, tetapi bagi Hong, yang bahkan belum berusia 100 tahun, itu adalah waktu yang sangat lama. Namun, setelah menyadari kesenjangan yang tak tertandingi antara kekuatannya dan Luo Feng, Hong setuju. Jika itu adalah Anda, apakah Anda akan memilih untuk meninggalkan kampung halaman dan tidak kembali selama lebih dari setengah hidup Anda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.